Sistem Super Devouring. Bab 496, Penguasa Vena Surgawi. 5. Ye Xuan menyipitkan matanya. Saat ini, setidaknya ada 3.000 tetua dan murid Istana Sangqing yang bergabung dalam pertempuran. Di antara 3.000 orang, hanya 5 yang tahu cara mengolah setan hati Dao. Itu tidak buruk. Baiklah, aku juga akan bergabung. Kepercayaan diri Ye Xuan melambung tinggi. Bagaimanapun, dia bukanlah kekuatan utama dan Istana Sangqing bukanlah kekuatan utama saat ini. Selain itu, ada sejumlah besar mayat di tanah yang tidak ada yang datang untuk mengambilnya. Dia bisa pergi dan mencurinya terlebih dahulu. Pada saat itu, dia menukik turun dari langit. Banyak orang memperhatikannya. Meskipun dia memancarkan aura Raja Iblis tidak terlalu kuat di mata para penguasa iblis ini. Orang-orang ini memperhatikan Ye Xuan karena mereka belum pernah melihat Ye Xuan sebelumnya, jadi mereka memperkirakan bahwa dia adalah seorang pejalan kaki yang berlatih sihir untuk membantu. Segera, Ye Xuan terbang ke tanah dan mulai dengan cepat mengumpulkan cincin Qian Kun. Anak baik, beraninya kau memanfaatkan api, pergilah ke neraka. Seorang tetua Istana Sangqing terbang ke arah Ye Xuan. Istana Sangqing juga terbagi menjadi gerbang dalam dan luar, dan para tetuanya juga sama. Mereka yang dikirim ke Tianjue sebelumnya semuanya adalah tetua gerbang luar, jadi mereka paling banyak dapat membuka 50 urat bumi, tetapi tetua yang menargetkan Ye Xuan saat ini memiliki sebanyak 63 urat bumi. Namun, alam ini masih belum cukup untuk Ye Xuan. Teknik pedang Sangqing. Ye Xuan dengan cepat menyapu ke belakangnya, langsung memenggal kepalanya dengan satu pukulan, dan mengambil cincin Qian Kun. Adegan ini jatuh ke mata mereka yang tertarik. Apa, teknik pedang Sangqing? Anak itu benar-benar tahu teknik pedang Sangqing. Tidak mungkin, dia memancarkan energi iblis, bagaimana dia bisa tahu teknik pedang Sangqing? Dia pasti telah membunuh murid Istana Sangqingku. Aku tidak menyangka bahwa orang sekte iblis ini benar-benar akan mempraktikkan teknik pedang Sangqing Istana Sangqingku sepenuhnya. Ini benar-benar memalukan. Tak lama kemudian, banyak orang memperhatikan Ye Xuan, lalu berjatuhan satu demi satu untuk mencari masalah dengan Ye Xuan. Namun, tak seorang pun dapat mengejar Ye Xuan. Semakin banyak mayat berjatuhan di atas panggung, dan tak seorang pun berani memanfaatkan kesempatan untuk meraih segenggam seperti yang dilakukan Ye Xuan. Oleh karena itu, mayat-mayat ini semuanya murah bagi Ye Xuan. Ding, tuan rumah membuka urat tanah ke-59. Ding, tuan rumah membuka urat tanah ke-60. Setelah Ye Xuan mengumpulkan ratusan cincin Qian Kun, ia juga membuka 60 urat tanah. Bagaimanapun juga, wilayah Tianjue adalah wilayah Tianjue. Ini hanya waktu yang singkat, dan ia telah memperoleh lebih banyak daripada yang diperolehnya dalam beberapa bulan terakhir. Istana Sangqing, Sekte Luoxia, dan Liga Qinggui bertarung di atas, sementara ia duduk di bawah untuk menuai keuntungan. Meskipun ada beberapa lalat yang terus mengganggunya, kekuatannya saat ini bukanlah sesuatu yang dapat dihentikan oleh sembarang orang. Perasaan ini, jangan sebutkan betapa kerennya itu. Pertarungan telah berlangsung selama setengah menit. Meskipun Istana Sangqing memiliki lebih dari 3.000 orang di sisi lain, Sekte Iblis semuanya elit. Setelah setengah menit, hanya ada lebih dari 1.000 orang yang tersisa di Istana Sangqing, sementara orang-orang di Sekte Iblis hanya terbunuh atau terluka sekitar 2 atau 300. Inilah celahnya. Melihat situasinya tidak tepat, beberapa tetua Istana Sangqing saling memandang, dan kemudian langsung menggunakan seni bela diri yang paling tidak ingin mereka gunakan. Dao Heart Planting Demons. Tiba-tiba, 4 aura iblis melesat ke langit, dan 4 tetua yang saleh dari Istana Sangqing melonjak. Salah satu dari mereka menghentikan pemimpin aliansi hantu hijau, dan 3 lainnya dengan berani membunuh kebagian dalam musuh dan mulai membunuh dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, Li Zhenhui, pelindung kiri sekte raksasa, juga diselamatkan oleh seseorang, dan mulai menyembuhkan luka-lukanya dan bersiap untuk bergabung dalam pertempuran. Meskipun kekuatan lain telah bergabung dengan pihak Istana Sangqing satu demi satu, sulit untuk melawan para penguasa sekte iblis yang kuat. Tak lama kemudian, kurang dari 1.000 orang di pihak Istana Sangqing tewas. Pada saat ini, Ye Xuan juga membuka urat bumi ke-62. Ye Xuan sebenarnya ingin ikut bertempur. Ia terlalu pengecut untuk mengumpulkan ikan di bawah, tetapi ketika ia hendak bergegas maju, Raja Iblis tiba-tiba menghentikannya. Jangan maju, aku merasakan napas yang kuat, itu pasti para penguasa Istana Sangqing. Raja Iblis mengingatkan. Aura yang kuat, seberapa kuat?
Ye Xuan mengerutkan kening, ia tidak merasakan apapun. Ada beberapa penguasa di puncak nadi bumi di sini, Raja Iblis tidak mengatakan apa-apa, sekarang ia tiba-tiba mengingatkan, ini berarti bahwa orang-orang yang datang mungkin adalah para penguasa nadi surga. Nadi surga, aku yakin, setidaknya ada dua. Jawab Raja Iblis. Dua penguasa nadi surga. Ye Xuan tercengang. Dari puncak nadi bumi ke nadi surga, juga ada lompatan kualitatif. Jika kedua penguasa nadi surga ini bergabung, maka situasinya mungkin benar-benar terbalik. Terlalu jebakan, jika mereka keluar lebih awal, akankah begitu banyak orang mati? Ye Xuan bertanya dalam hatinya. Namun, jika kedua Master Heaven Vein ini keluar lebih awal, dia tidak mungkin menjadi nelayan, dan dia mungkin ditemukan. Mundur. Ye Xuan memutuskan untuk menghindari tepi untuk sementara waktu. Tidak hanya itu, kelompok Master Sekte Iblis di langit juga sama, dan mereka mulai berkumpul. Mereka semua merasa bahwa ada Master yang mendekat. Benar saja, setelah Ye Xuan mundur, dua sosok menyapu dari tidak jauh. Dua Master dari Istana Sangqing terbang ke langit. Mereka tidak membuang-buang kata dan langsung bergabung dalam pertempuran. Haha, seperti yang kuduga, kalian orang tua, Master, kalian juga keluar. Pemimpin Luo Xiamen tertawa. Ketika dia selesai berbicara, tiga sosok jatuh dari langit. Mereka adalah Master Tianmai dari Luo Xiamen dan Liga Qinggui. Seperti yang diharapkan, Sekte Iblis juga memiliki rencana cadangan. Alasan mengapa ketiga Master ini tidak muncul secara langsung adalah karena mereka menduga bahwa Istana Sangqing juga memiliki Master Tianmai. Jika mereka keluar, para Master Tianmai dari Istana Sangqing juga akan muncul. Dalam hal ini, mereka mungkin sebaiknya bersembunyi terlebih dahulu. Bagaimanapun, orang-orang dari Sekte Iblis semuanya adalah elit. Sebelum para Master Tianmai dari Istana Sangqing muncul, mereka memiliki keuntungan. Semakin banyak yang bisa mereka bunuh, semakin baik. Dengan munculnya kelima Master Tianmai ini, pertempuran langsung memasuki tahap yang sangat panas. Hah? Apakah dia? Raja Iblis tiba-tiba berkata. Siapa? Ye Xuan, yang bercampur di belakang kam Sekte Iblis, mengerutkan kening dan bertanya. Salah satu dari keduanya adalah murid musuhku. Aku tidak menyangka dia masih hidup. Raja Iblis mengenali salah satu dari mereka. Jika itu masalahnya, musuhmu mungkin masih hidup. Itu mungkin. Jika seorang prajurit di alam spiritual tidak memiliki cedera serius, tidak masalah baginya untuk hidup hingga berusia 150 tahun. Ye Xuan berdiri di belakang dan berbicara dengan Raja Iblis. Pada saat ini, dia melihat ke arah lima Master Tianmai yang sedang bertarung dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Puncak nadi bumi dan nadi langit memang telah membuat lompatan kualitatif. Ki langit dan bumi yang dapat dipanggil jauh lebih banyak daripada yang dimiliki nadi bumi. Saya khawatir bahwa setiap Master Nadi Langit dapat memilih semua prajurit nadi bumi di kubu lawan. Meskipun Istana Sangqing memiliki dua Master Nadi Langit, Sekte Iblis juga memiliki tiga nadi langit, jadi secara umum, Sekte Iblis masih memiliki keunggulan. Namun jangan lupa bahwa Istana Sangqing memiliki seni bela diri yang tiada taraf, Dao Heart Planting Demons. Selain itu, dua Master Nadi Langit dari Istana Sangqing semuanya mahir. Bab 497, Musuh Muncul. Energi Iblis Benih Jantung Tao. Dua penguasa Vena Surgawi Istana Sangqing saling memandang dan menggunakan jurus ini untuk memperluas spesies iblis. Dalam sekejap, kekuatan mereka meroket. Tiga penguasa Vena Surgawi dari Sekte Iblis dengan cepat mundur, dan salah satu dari mereka berteriak, tahan, tahan mereka sebentar. Seni bela diri semacam ini yang tiba-tiba meningkatkan alam tidak bisa permanen. Selama durasi energi iblis benih jantung Tao berakhir, keuntungan mereka akan kembali. Setelah merasakan dua energi iblis yang mengerikan itu, Raja Iblis juga berkata, baiklah, kalian juga naik dan berikan sedikit tekanan pada Istana Sangqing, jika tidak, kedua sekte iblis ini mungkin akan hancur. Baiklah. Ye Xuan mengangguk sedikit dan langsung membunuh. Pada saat ini, dia membuka urat bumi ke-62. Dengan pedang 8 Desolate yang misterius dan garis keturunan pedang suci, dia juga merupakan penguasa urat bumi teratas. Swiss. Dia meledak dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat dari pemimpin sekte Luoxia. Setelah dia bergabung dalam pertempuran, para murid dan tetua Istana Sangqing, yang sudah dipukul mundur oleh para master sekte iblis, berada di bawah tekanan yang lebih besar. Teknik pedang Sangqing, mati.
Ye Xuan bergerak maju di antara kerumunan dengan teknik pedang Sangqing dan langkah iblis Sangqing, yang dikuasai sepenuhnya. Para master dari urat bumi teratas dan urat surga saling bertarung, jadi tidak ada seorang pun di kedua belah pihak yang peduli dengan Ye Xuan. Yang terpenting adalah Ye Xuan akan membunuh semua orang dari Istana Sangqing, Sekte Luoxia, dan Liga Qinggui tanpa ampun. Istana Sangqing adalah kekuatan yang diancam akan dihancurkan oleh Raja Iblis, jika tidak, dia akan mati bersama Ye Xuan. Dan orang-orang di Sekte Iblis bukanlah burung yang baik, jadi Ye Xuan tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dia menjadi musuh publik. Di pihak mana orang ini? Tidak hanya orang-orang Istana Sangqing yang bertanya-tanya, tetapi juga orang-orang dari Sekte Luoxia dan Liga Qinggui, dan bahkan para prajurit dari berbagai kekuatan yang menonton di luar juga sama. Seorang pria bertopeng dengan banyak energi iblis di sekujur tubuhnya, benar-benar menggunakan seni bela diri Istana Sangqing, dan tanpa ampun membunuh para penguasa kedua belah pihak seperti anjing gila. Dari mana dia berasal? Semua orang bingung. Sementara mereka terkejut, pertempuran hampir berakhir. Hanya ada lebih dari 400 orang yang tersisa di Istana Sangqing, dan masih ada 600 orang di Sekte Iblis. Bahkan jika dua penguasa Tianmai Istana Sangqing menggunakan Dao Heart Seeding Demonic Asteris, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap para penguasa Tianmai dari tiga Sekte Iblis. Oleh karena itu, pertempuran ini hampir merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Semua orang di Sekte Iblis menunjukkan ekspresi gembira, bagaimanapun, kemenangan sudah di depan mata, tetapi pada saat ini, tiba-tiba, energi iblis yang kuat mengejutkan semua orang yang hadir. Energi iblis yang kuat sekali, itu dipancarkan dari arah itu, siapa itu? Semua orang membuka mata lebar-lebar. Energi iblis ini jauh lebih kuat daripada tiga penguasa Tianmai dari Sekte Iblis, tetapi mereka tidak tahu siapa penguasa itu. Sementara mereka terkejut, sosok lain datang dari gunung belakang Istana Sangqing, seorang lelaki tua berjubah putih. Wajah lelaki tua itu sudah ditutupi dengan berbagai benang hitam, dan sepasang matanya yang hitam pekat tampak menakutkan. Aku tahu kau belum mati. Setelah melihat pria ini dengan mata Ye Xuan, Raja Iblis juga berteriak. Ye Xuan langsung mengerti dan bertanya, dialah yang melukaimu dengan parah dan menyegelmu. Ya, aku akan mengenalinya bahkan jika dia berubah menjadi abu, karena dia adalah kakak laki-lakiku. Raja Iblis sangat bersemangat dan berkata, benih iblisnya telah mencapai ambang menjadi iblis. Setelah menggunakannya, dia akan menjadi iblis dan kehilangan akal sehatnya. Cepat, kau juga harus menggunakan teknik penyemaian iblis hati Dao dan menerobos dengan cepat, jika tidak kau akan dibunuh olehnya. Ye Xuan tertegun sejenak. Benih iblis lelaki tua bermata hitam ini telah mencapai ambang menjadi iblis. Kali ini, itu adalah terakhir kalinya dia menggunakan teknik penyemaian iblis hati Dao. Pada saat ini, kekuatan tempurnya cukup untuk menandingi tiga Master Tianmai. Jika dia ikut dalam pertempuran, keunggulan Sekte Iblis akan langsung sirna, dan mereka akan dibantai. Ye Xuan tidak menyembunyikannya. Inti dari Taoisme adalah menanam iblis. Ye Xuan langsung menggunakan kartu trufnya, dan benih iblis hitam di dalam hatinya juga semakin kuat. Pada saat yang sama, meridiannya juga meluas, dan kendalinya atas vitalitas langit dan bumi meningkat. Bunuh! Dia bergegas keluar dengan cepat dan mulai membunuh para master Istana Sangqing dengan panik. Setelah lelaki tua bermata hitam itu muncul, dia juga bergegas menuju 5 master besar Tianmai. Selama 3 master Tianmai dari Sekte Iblis ditangani, situasinya akan tenang. Master, Anda. Seorang master Tianmai dari Istana Sangqing berkata dengan ngeri. Jangan bicara omong kosong, bunuh, aku akan mengakhirinya sendiri saat waktunya tiba. Orang tua bermata hitam itu masih sadar saat ini, tetapi setelah efek dari hati Taoisme berakhir, dia akan kehilangan akal sehatnya, dan kemudian dia akan membunuh siapapun yang dia lihat, dan seluruh Istana Sangqing mungkin akan hancur, jadi dia memilih untuk mengakhirinya sendiri. Tetapi untuk saat ini, mari kita hadapi para Master Sekte Iblis terlebih dahulu. Dengan bergabungnya orang tua bermata hitam dalam pertempuran, tekanan pada Sekte Iblis sangat besar. Pada saat ini, 3 master besar Tianmai dari Sekte Iblis tampaknya menghadapi 5 atau 6 master Tianmai dari Istana Sangqing. Namun, huru hara di sisi lain telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Ye Xuan, yang menggunakan teknik setan penyemaian hati Dao, telah menjadi jauh lebih kuat. Pada saat ini, dia juga dianggap sebagai master Vena Surgawi. Bahkan master Istana Sangqing bukanlah lawannya, karena durasi teknik setan penyemaian hati Dao mereka telah berlalu.
Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Xuan membunuh banyak master dari kedua belah pihak, dan wilayahnya juga meningkat sedikit demi sedikit. Sekarang para master yang tersisa semuanya adalah elit, sangat kuat, dan memiliki banyak kekayaan. Pada saat ini, Ye Xuan siap membunuh seorang tetua istana Sangqing yang dapat menggunakan teknik setan penyemaian hati Dao. Nak, meskipun aku tidak tahu dari pihak mana kamu berasal, aku tidak bisa membiarkanmu terus seperti ini, mati. Seorang tetua istana Sangqing di puncak nadi bumi berteriak. Jika kamu ingin membunuhku, itu tergantung pada kemampuanmu. Mata Ye Xuan melotot. Ini adalah orang teratas di istana Sangqing. Cincin Qiankun-nya pasti memiliki banyak hal yang baik. Meskipun teknik setan penyemaian hati Dao tidak akan memiliki efek samping setelah digunakan, itu akan membuat benih iblis dalam tumbuh lebih kuat, jadi para tetua istana Sangqing ini tidak berani menggunakannya tanpa pandang bulu. Tetua istana Sangqing ini telah menggunakannya 3 kali sebelumnya, dan baru menggunakannya untuk keempat kalinya. Dia memperkirakan bahwa dia hanya dapat menggunakannya paling banyak 4 kali. Jika dia menggunakannya untuk kelima kalinya, dia hanya akan seperti lelaki tua bermata hitam, yang matanya akan berubah menjadi hitam dan dia akan dirasuki oleh iblis setelah beberapa saat. Oleh karena itu, dia tidak terlalu mengancam Ye Xuan saat ini. Teknik pedang Sangqing. Langkah melangkah iblis Sangqing. Keduanya menggunakan seni bela diri yang sama. Meskipun orang ini memiliki lebih banyak urat tanah daripada Ye Xuan memiliki pedang 8 desolate dan garis darah pedang suci, yang sebanding dengan senjata surgawi terbaik. Setelah keduanya bertarung, sesepuh itu langsung berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bab 498 terakhir kali. Teknik pedang Sangqing, mati. Mata Ye Xuan melotot, dan dia menghunus pedang. Aku tidak peduli. Tetua itu menggunakan teknik penanaman setan Dao Heart untuk terakhir kalinya, dan warna putih di matanya hilang, dan matanya berubah sepenuhnya menjadi hitam. Namun pada saat ini, desis. Tetua itu baru saja selesai melakukan teknik penanaman setan Dao Heart, dan kepalanya dipenggal oleh Ye Xuan. Bagaimanapun, dia selangkah lebih lambat. Ye Xuan menyapu, menyingkirkan cincin Qiankun-nya, dan membuka urat bumi ke-63. Suara tubuh tetua istana Sangqing jatuh ke tanah terdengar di telinga orang lain. Anak itu. Pria tua bermata hitam itu juga menyadarinya. Dia menyipitkan matanya dan berbisik, pergilah satu orang. Setelah mendengarnya, orang di sebelahnya juga mengangguk dan berkata, Tuan, aku akan pergi. Meskipun sekarang 3 lawan 3 di sini, pria tua bermata hitam itu sangat kuat. Seseorang dapat melawan 3 orang, jadi tidak masalah jika satu orang pergi. Master pembuluh darah surgawi yang akan mencari Ye Xuan adalah murid dari orang tua bermata hitam dan master istana Sangqing berikutnya. Dia adalah orang terkuat kedua di istana Sangqing dan telah membuka 2 pembuluh darah surgawi. Namun, dia tidak dapat lagi menggunakan keterampilan iblis penyemaian hati Dao. Wah, kau membunuh begitu banyak orang dari istana Sangqing, pergilah ke neraka. Orang tua berpakaian abu-abu itu meraung dan bergegas menuju Ye Xuan. Di usianya yang sudah 100 tahun, sungguh memalukan untuk menyerang Ye Xuan, yang baru berusia 20 tahun. Namun sekarang adalah saat hidup dan mati bagi istana Sangqing, dan dia tidak peduli lagi. Akhirnya, seorang master pembuluh darah surgawi datang, bunuh dia. Wajah Ye Xuan tiba-tiba menjadi serius dan dia pergi menemuinya. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan seorang master alam spiritual yang telah membuka pembuluh darah surgawi, tetapi dia tahu bahwa ini pasti bukan yang terakhir kalinya. Keterampilan iblis penyemaian hati Dao. Ye Xuan menggunakannya lagi. Nak, jangan gunakan lagi. Dengan wilayahmu, kau hanya bisa menggunakannya 2 kali paling banyak. Kali ketiga akan mengubahmu menjadi iblis. Raja Iblis mengingatkannya dalam hatinya. Aku tahu. Ye Xuan menjawab dalam hatinya. Dia meremehkan kekuatan istana Sangqing dan melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Dia berpikir bahwa jika teknik penanaman iblis Dao Heart tidak dapat menghancurkan istana Sangqing kali ini, dia akan melarikan diri. Lagi pula, jika dia menggunakannya untuk ketiga kalinya, Raja Iblis mungkin memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Dalam sekejap, keduanya mulai bertarung, dan pertarungan itu begitu intens sehingga gelap dan gelap. Pada saat yang sama, pertempuran di pihak lelaki tua bermata hitam itu akan segera berakhir. Lelaki tua bermata hitam itu adalah kakak laki-laki Raja Iblis. Ini adalah terakhir kalinya dia menggunakan teknik penanaman iblis Dao Heart. Jika durasinya terlalu lama, dia akan kehilangan akal sehatnya.
Namun, dia telah membuka 3 urat bumi. Dengan bantuan teknik iblis penanaman hati Dao dan Master Tianmai Istana Sangqing lainnya, dia telah melukai 3 orang dari Sekte Iblis. Jika dia diberi beberapa detik lagi, 3 Master Tianmai dari Sekte Iblis akan mati di tangannya. Kau benar-benar ingin menghancurkan Istana Sangqingku, mati saja. Pria tua bermata hitam itu tiba-tiba meledak, menebas dengan pedang, dan langsung membunuh seorang Master Tianmai dari Sekte Iblis. Sekarang, 2 lawan 2. Master Sekte Iblis, yang sudah tidak mampu mengatasi situasi tersebut, sekarang kehilangan 1 lagi, dan segera berbalik dan melarikan diri. Namun, kecepatan mereka tidak lebih cepat dari pria tua bermata hitam itu. Pergilah ke neraka. Pria tua bermata hitam itu sudah membunuh seperti orang gila, karena dia tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi, dia harus membunuh semua lawan, dan kemudian bunuh diri, jika tidak semua orang yang hadir mungkin akan mati di sini. His. His. 2 suara renyah menyebar, dan 2 Master Tianmai Sekte Iblis yang tersisa juga jatuh satu demi satu. Sekarang, Sekte Iblis tidak lagi menjadi ancaman. Tidak, masih ada satu lagi. Lelaki tua bermata hitam itu melirik dan menemukan bahwa ada tubuh Master Tianmai lain yang jatuh, dan itu adalah muridnya. Apa? Lelaki tua bermata hitam itu terkejut, tetapi dia tidak segera menemukan sosok Ye Xuan. Dia dengan cepat memindai dan menemukan Ye Xuan di tempat di mana tubuh 3 Master Tianmai Sekte Iblis jatuh. Pada saat ini, Ye Xuan telah melepaskan cincin Qiankun dari 3 orang itu. Ding, tuan rumah telah membuka urat bumi ke-66. Dengan bantuan cincin Qiankun dari 4 Master Urat Surgawi yang hebat, Ye Xuan membuka 3 urat bumi sekaligus. Tidak hanya itu, dia juga dengan cepat bergegas ke Master Urat Surgawi terakhir di Istana Sangqing kecuali lelaki tua bermata hitam itu. Mati. Teknik iblis penanaman hati Dao dari Master Urat Surgawi ini juga telah berlalu, dan kekuatannya turun, dan dia langsung dibunuh oleh Ye Xuan. Ding, tuan rumah telah membuka urat bumi ke-67. Perintah yang familiar lainnya terdengar. Adegan ini di luar dugaan lelaki tua bermata hitam itu. Awalnya dia mengira Ye Xuan akan dibunuh oleh muridnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa yang terjadi adalah sebaliknya. Tidak hanya itu, Ye Xuan juga membunuh Master Urat Nadi Surgawi terakhir di Istana Sangqing. Jika dia menunggu waktu teknik iblis penanaman hati Dao-nya berlalu, maka Istana Sangqing tidak akan memiliki satupun Master Urat Nadi Surgawi. Bajingan, aku ingin kau mati. Pria tua bermata hitam itu marah dan berteriak ke langit. Namun, saat ini, Ye Xuan, yang mengenakan topeng, menyeringai dan berkata, "Kakak, apakah kau tidak mengingatku?" Kalimat ini membuat pria tua bermata hitam itu terkejut dan berseru, "Apakah itu kau?" "Kakak, kau pasti berpikir bahwa setelah aku lolos dari segel, aku akan menemukan tempat untuk berlatih dalam pengasingan dan kemudian kembali untuk membalas dendam, kan?" Ye Xuan melanjutkan. Meskipun dialah yang berbicara, dia mengucapkan kalimat ini sesuai dengan kata-kata asli Raja Iblis. Aku menyegelmu di Pulau Tianlang beberapa dekade yang lalu, dan bahkan hari ini aku belum mengirim seorang master untuk memusnahkanmu. Sekarang, kau benar-benar menyerahkan dirimu ke pintuku. Pria tua bermata hitam itu berkata dengan dingin. Saudaraku, jangan munafik. Untuk menjadi penguasa Istana Sangqing, kau benar-benar menyerangku dan memaksaku menggunakan Dao Heart Seed Demon Asteris terakhir, dan kemudian aku menjadi iblis yang bukan manusia atau hantu. Hari ini, aku di sini untuk mengambil nyawamu. Ye Xuan melanjutkan. Aku juga telah menggunakan ini terakhir kali. Aku akan segera dirasuki oleh iblis, tetapi aku tidak akan menjadi monster sepertimu, saudara muda, mari kita mati bersama. Pria tua bermata hitam itu berteriak dan langsung bergegas ke Ye Xuan. Kali ini, dia ingin membunuh Ye Xuan terlebih dahulu, dan kemudian dia akan bunuh diri. Jika iblis di dalam hati tumbuh sampai batas tertentu, ia akan berkecambah setelah durasi Dao Heart Seed Demon Asteris berlalu. Sebelum itu, prajurit itu sebenarnya memiliki 2 pilihan. Yang pertama adalah dirasuki oleh iblis, sehingga tubuh fisik dapat dipertahankan, tetapi tidak ada alasan, dan itu menjadi mesin pembunuh. Yang kedua adalah dirasuki iblis, yaitu, meninggalkan tubuh fisik seperti Raja Iblis dan menjadi monster. Lelaki tua bermata hitam itu tidak ingin memilih salah satu, dia hanya ingin mati bersama. Bunuh. Keduanya mulai bertarung, saling serang dengan panik. Orang tua bermata hitam itu juga berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Istana Sangqing, karena dia tidak punya banyak waktu. Ye Xuan juga menyerang dengan sekuat tenaganya untuk membuat Raja Iblis runtuh tepat waktu.
Selama dia membunuh orang tua bermata hitam itu, dia akan dapat menghancurkan istana Sangqing dan menyelesaikan misi Raja Iblis. Namun, yang tidak mereka berdua sadari adalah bahwa hanya ada 200 orang yang tersisa di pihak istana Sangqing, sementara masih ada 500 master di pihak Sekte Iblis. Dalam beberapa saat, semua master istana Sangqing akan dibunuh oleh para master Sekte Iblis. Bab 499 Alam Dewa Virtual. Di atas panggung, darah mengalir deras seperti sungai, dan ada banyak anggota tubuh yang patah. Para prajurit yang menyaksikan pertarungan juga menjauh, karena mereka merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi selanjutnya. Benar saja, ketika semua penguasa istana Sangqing dibunuh oleh orang-orang dari Sekte Iblis, sesosok tiba-tiba muncul di langit dan berdiri di atas arena 1000 mayat. Ketika dia muncul, gerakan Ye Xuan dan lelaki tua bermata hitam itu langsung menegang. Keduanya tidak bisa bergerak. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berkedip dan berbicara. Bukan hanya mereka, tetapi juga para penguasa Sekte Iblis dan puluhan ribu penonton yang berjarak 10.000 meter juga sama, semuanya tidak bisa bergerak. Seluruh dunia tampak membeku. Apa yang terjadi? Mengapa aku tidak bisa bergerak? Aku juga tidak bisa bergerak. Jantungku berdetak sangat cepat. Lihat, ada orang lain di atas panggung. Semua orang melihat dengan saksama dan menemukan pemuda berpakaian putih yang telah muncul di langit di atas arena. Gerbang Luoxia semuanya berpakaian hitam, Liga Qinggui semuanya berpakaian hijau, Istana Sangqing semuanya berpakaian putih, tetapi hanya ada satu orang yang tersisa di Istana Sangqing, lelaki tua bermata hitam itu. Pemuda berpakaian putih itu, memegang kipas lipat, menatap Ye Xuan dengan heran, bergumam pada dirinya sendiri, oh, kemiripan darahnya sangat tinggi, wow, sepertinya dia adalah anak haram dari seseorang di klan. Tidak seorang pun dapat mengerti apa yang dia katakan, dan tidak seorang pun tahu siapa yang dia maksud. Namun, Ye Xuan mengerti bahwa pemuda berpakaian putih itu berbicara tentang dirinya. Plop, plop, plop. Detak jantung Ye Xuan hampir meledak saat ini. Dia merasa bahwa dia dan pemuda berpakaian putih itu memiliki perasaan yang aneh. Alam jiwa spiritual. Ye Xuan berpikir dalam hati. Pemuda berpakaian putih ini dapat membuat puluhan ribu orang tidak dapat bergerak hanya dengan tekanan penampilannya. Kekuatannya jelas bukan di alam roh. Tidak, dia tidak di alam roh. Suara Raja Iblis tiba-tiba terdengar di benak Ye Xuan, aku pernah melihat seorang master di alam roh sebelumnya, tetapi dia tidak memberiku tekanan yang begitu kuat, apalagi membuat puluhan ribu orang tidak bisa bergerak. Pemuda berpakaian putih ini berada di alam void. Apa? Alam void. Mata Ye Xuan membelalak. Dia pernah melihat seorang master di alam roh sebelumnya, yaitu, pria parubaya yang membunuh naga terbang yang terluka di dinasti Tang. Namun, sekarang, dia benar-benar melihat seorang pria kuat di alam void, dan pihak lain itu seusia dengannya, yang membuatnya merasa mustahil. Tetapi memang benar bahwa hanya seorang master di alam void yang dapat mengejutkan puluhan ribu orang yang hadir dengan momentumnya sendiri. Bahkan pria tua bermata hitam yang membuka meridian langit berdiri di udara seperti patung. Pada saat ini, pemuda berpakaian putih itu tiba-tiba mengarahkan pandangannya ke tangan kanan Ye Xuan dan berkata dengan ngeri, oh. Pedang Dewa Pedang 8 Desolate. Aku tahu siapa kamu. Siapa? Ye Xuan membelalakkan matanya. Dewa Pedang 8 Desolate, apakah dia pemilik Pedang 8 Desolate? Nak, siapa namamu? Tanya pemuda berpakaian putih sambil tersenyum. Siapa kau? Tanya Ye Xuan tanpa sadar. Krak. Namun, sebelum dia selesai berbicara, topengnya langsung hancur, lalu dia merasakan sakit di dadanya, dan seteguk darah menyembur keluar tanpa sadar. Pemuda berpakaian putih itu mengubah wajahnya dan berkata, aku menanyakan namamu. Sangat kuat. Ye Xuan tercengang. Dia tahu bahwa pemuda berpakaian putih itu bisa membunuhnya hanya dengan satu pikiran. Orang seperti itu tidak terkalahkan. Nak, jangan bicara omong kosong, dia bisa membunuhmu seketika bahkan jika dia tidak bergerak. Raja Iblis mengingatkan dengan cepat. Meskipun dia memiliki banyak keengganan dan ketidakpuasan di dalam hatinya, Ye Xuan tidak akan bercanda dengan hidupnya. Setelah diam-diam mengutuk pemuda berpakaian putih itu, dia berkata dengan dingin, Ye Xuan. Mendengar nama ini, pemuda berpakaian putih itu menyipitkan matanya, dan tersenyum lagi, berkata, itu kamu, bagaimanapun juga, aku masih sepupumu. Sepupu. Hati Ye Xuan bergetar. Hanya ada sedikit orang di keluarga Ye, dan dia mengenal semua sepupunya.
Namun, pemuda berpakaian putih ini sangat kuat dan mengetahui pedang 8 Desolate, jadi dia hanya bisa berasal dari pihak ibu Ye Xuan. Suasana hati Ye Xuan saat ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan bertemu seseorang dari keluarga ibunya. Siapa kamu? Ye Xuan bertanya lagi. Pemuda berpakaian putih itu tersenyum dan berkata, ingat, namaku Jiang Tianjin. Jiang Tianjin. Jiang. Nama ini membuat Ye Xuan mengerti bahwa nama keluarga ibunya adalah Jiang. Namun, saat berikutnya, kata-kata pemuda berpakaian putih itu membuatnya tercengang. Orang tua bermata hitam, tusuk dia. Pemuda berpakaian putih itu tiba-tiba menoleh dan menatap pria tua bermata hitam itu. Apa? Pria tua bermata hitam itu tidak berani menyela tadi, dan sekarang dia tercengang ketika mendengar ini, tetapi saat ini, dia mendapati bahwa tubuhnya bisa bergerak. Di antara puluhan ribu orang di udara, hanya pemuda berpakaian putih dan dia yang bisa bergerak. Ya. Pria tua bermata hitam itu tidak peduli dengan hal lain dan langsung menusuk kepala Ye Xuan dengan pedang. Sial. Ye Xuan hampir menjulurkan matanya. Apa yang sedang terjadi? Sepupunya benar-benar ingin membunuhnya. Pada saat ini, dia tidak bisa bergerak dan hanya bisa melihat pedang panjang pria tua bermata hitam itu datang ke arahnya. Dia ingin bersembunyi, tetapi dia tidak bisa bergerak. Dia putus asa. Dia tidak menyangka akan mati di tempat seperti itu. Dia tidak mau. Namun, tepat ketika pedang panjang pria tua bermata hitam itu hendak menusuk dahi Ye Xuan, tubuh pria tua bermata hitam itu membeku lagi. Ye Xuan bisa merasakan suhu pedang panjang itu, yang sangat dingin. Aku memintamu untuk menusuknya, bukan kepalanya. Pria muda berpakaian putih itu mengingatkan. Kalimat ini membuat hati Ye Xuan dingin. Pemuda berpakaian putih itu tidak ingin membunuhnya, tetapi ingin menyiksanya. Begitu. Suara itu jatuh, tubuh lelaki tua bermata hitam itu bisa bergerak lagi, lalu dia menusuk perut Ye Xuan dengan pedang. Desis. Suara pedang panjang yang menusuk daging itu sangat menggairahkan. Semua orang menahan napas dan bahkan menelan ludah mereka dengan hati-hati. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Pemuda berpakaian putih ini, Jiang Tianjin, memang agak mirip Ye Xuan, dan yang pertama bahkan mengaku sebagai sepupu Ye Xuan. Tetapi karena mereka adalah saudara, mengapa dia membiarkan lelaki tua bermata hitam itu menusuk Ye Xuan? Meskipun lelaki tua bermata hitam itu tidak mengerti, dia tahu bahwa pemuda berpakaian putih itu pasti orang biasa. Jika dia berani melawan, dia akan mati. Kedengarannya sangat bagus. Datanglah lagi. Pemuda berpakaian putih itu tersenyum dan mengangguk. Pria tua bermata hitam itu menghunus pedangnya dan menusukkannya lagi. Desis. Ye Xuan mengerutkan kening. Dia masih bisa menahan rasa sakit kecil ini. Bagaimanapun, itu hanya rasa sakit sesaat dan akan segera sembuh. Oh. Kecepatan pemulihannya begitu cepat. Pemuda berpakaian putih itu sedikit terkejut. Dia melihat bahwa luka Ye Xuan pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan bahkan tidak ada bekas luka yang tersisa. Namun, setelah pria tua bermata hitam itu menghunus pedangnya, luka ini tidak dapat disembuhkan. Apa, darah pohon kehidupan suci ditekan? Bab 500 Jiang Tianjin. Apa, darah pohon kehidupan suci telah ditekan? Sebuah perintah terdengar di benak Ye Xuan, yang membuatnya tercengang. Darah pohon kehidupan suci ditekan dan tidak dapat berfungsi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat situasi seperti itu. Alam dewa virtual, apakah begitu kuat? Pada saat ini, Megatron di ruang makhluk Ye Xuan tiba-tiba melompat keluar, berubah menjadi burung berparuh tajam, dan terbang langsung ke arah pemuda berpakaian putih itu. Megatron, jangan! Ye Xuan membelalakan matanya dan berteriak. Sebenarnya ada roh batu, lumayan, tapi sayang sekali aku tidak tertarik. Kau pasti memiliki hubungan yang dalam dengannya, kan? Pemuda berpakaian putih itu tersenyum dan berkata, lalu Megatron, yang terbang ke arahnya, terbakar dan berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Tidak, bahkan tidak ada abu yang tersisa, seolah-olah dia menghilang begitu saja. Ding, makhluk inangnya, Megatron, sudah mati. Megatron. Ketika Ye Xuan mendengar suara yang begitu cepat, matanya hampir keluar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Megatron telah bersamanya begitu lama, jadi tentu saja dia memiliki kasih sayang yang dalam padanya. Jika bukan karena Megatron, dia akan mati beberapa kali. Namun, hari ini, dia benar-benar melihat Megatron dibakar menjadi abu oleh api yang tidak diketahui, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana pihak lain menyerang.
Haha, aku marah, tetapi bisakah kamu membunuhku dengan matamu? Pemuda berpakaian putih itu tertawa lagi. Pemuda berpakaian putih itu berkata, melirik lelaki tua dengan mata hitam itu. Lelaki tua dengan mata hitam itu mengerti apa yang dia maksud dan mulai menyerang dengan panik, dan pedangnya menghindari titik-titik vital. Dalam sekejap, Yesuan menjadi pria berdarah. Sial! Wajah Yesuan begitu jelek hingga meledak. Darah pohon kehidupan suci ditekan, dan dia tidak dapat pulih. Jika darah mengalir terlalu cepat, dia akan mati di sini. Saat ini, dia telah mengutuk pemuda berpakaian putih itu selama 18 generasi. Jika matanya bisa membunuh orang, pemuda berpakaian putih itu pasti sudah mati ribuan kali. Yah, lumayan, ekspresinya sangat mengagumkan. Pemuda berpakaian putih itu mengangguk puas. Namun, pada saat ini, aura lelaki tua bermata hitam itu tiba-tiba melonjak. Dia telah kehilangan sedikit akal sehatnya dan dirasuki oleh setan. Dia menghunus pedang panjangnya dan menusukkannya ke jantung Yesuan. Tidak bagus. Yesuan membelalakkan matanya. Mengapa lelaki tua bermata hitam ini dirasuki saat ini? Namun, dia masih tidak bisa bergerak saat ini. Swiss. Pedang panjang itu menusuk dada Yesuan. Yesuan putus asa. Dia tidak tahu apakah pemuda berpakaian putih itu akan bereaksi. Tidak, harus dikatakan bahwa pemuda berpakaian putih itu akan mengambil tindakan. Pedang panjang itu telah menusuk jantung Yesuan, tetapi hanya menusuk sedikit. Haha, dirasuki oleh setan. Pemuda berpakaian putih itu mencibir, aku, Jiang Tianjin, dapat membunuh siapapun yang ingin kubunuh, dan dapat membunuh siapapun yang ingin kuhidupi. Tiba-tiba, sebuah tekanan menekan lelaki tua bermata hitam itu. Saat berikutnya, darah mulai menyembur dari 7 lubang lelaki tua bermata hitam itu, dan kemudian dia jatuh dari udara. Mati. Tanda seru. Pemuda berpakaian putih itu bahkan tidak menggerakkan jarinya, dan dia mampu membunuh seorang master yang telah membuka 3 urat surgawi hanya dengan momentumnya. Kekuatan ini terlalu menakjubkan. Semua orang menonton dengan kaget. Pedang panjang lelaki tua bermata hitam itu masih menusuk dada Yesuan, dan darah mengalir. Cek, aku ingin bermain denganmu lebih banyak, tetapi aku memiliki sesuatu yang lain untuk dilakukan, jadi aku akan pergi dulu. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Pemuda berpakaian putih itu tersenyum pada Yesuan, tetapi sebelum Yesuan dapat berbicara, dia terus tersenyum dan berkata, lupakan saja, aku akan melupakannya setelah kamu mengatakannya, ingat saja namaku Jiang Tianjin. Suaranya masih bergema di telinga semua orang, tetapi dia telah menghilang tanpa jejak, dan pada saat yang sama, semua orang yang hadir akhirnya dapat bergerak. Setelah pemuda berpakaian putih itu pergi, Yesuan buru-buru mencabut pedang panjang di depan dadanya, dan darah pohon kehidupan suci memulihkan luka-lukanya lagi. Jiang Tianjin, aku, Yesuan, bersumpah akan membunuhmu. Yesuan menggertakkan giginya dan meraung ke langit. Dia pasti akan membalas penghinaan ini. Jiang Tianjin. Keluarga Jiang. Kali ini, Yesuan terpukul keras lagi. Dia harus berjuang untuk menerobos ke alam spiritual, tetapi dia bahkan tidak membuka pembuluh darah surgawi. Dan Jiang Tianjin, yang usianya hampir sama dengannya, sudah menjadi orang yang kuat di alam dewa kekosongan. Kesenjangan antara keduanya benar-benar terlalu besar. Untungnya, pemuda berpakaian putih itu tidak ingin membunuhnya saat ini, jadi dia selamat. Setelah beristirahat, dia dengan cepat menyapu ke bawah dan mengumpulkan cincin Qiankun milik lelaki tua bermata hitam itu, dan kemudian mengumpulkan cincin Qiankun milik para penguasa Istana Sangqing. Tidak ada satu pun tokoh tingkat tinggi Istana Sangqing yang selamat, jadi Istana Sangqing mungkin harus dibubarkan. Namun, masih ada ratusan murid Sekte Iblis, jadi Yesuan dengan cepat membunuh mereka lagi. Megatron meninggal, dan pemuda berpakaian putih menghilang lagi, jadi Yesuan hanya bisa melampiaskan amarahnya pada orang-orang di Sekte Iblis ini. Saat ini, dia telah membuka 69 urat bumi, dan hanya ada 3 tingkat yang tersisa untuk mencapai puncak. Bahkan tanpa menanamkan sihir di hati Dao, semua Master Sekte Iblis dapat dibunuh. Tidak, mundur. Wajah pemimpin Sekte Luoxia tenggelam. Kejutan yang diberikan kepadanya oleh pemuda berpakaian putih itu terlalu besar. Bahkan jika dia memiliki keberanian, dia tidak akan berani melakukan apapun pada Yesuan. Namun, bahkan jika dia mau, dia tidak dapat melakukan apapun pada Yesuan. Dalam waktu kurang dari setengah menit, semua ratusan master meninggal, dan Yesuan juga membuka urat bumi ke-70.
Kemudian, Ye Xuan langsung meninggalkan istana Sangqing. Titik. Raja Iblis, meskipun aku tidak membunuh kebencianmu, dia sudah mati, dan istana Sangqing juga hancur. Apakah misiku selesai? Setelah meninggalkan istana Sangqing, Ye Xuan menenangkan diri dan bertanya. Cukup, dendamku yang besar telah terbalaskan, dan aku tidak menyesali kematianku. Terima kasih. Raja Iblis mengucapkan terima kasih dengan tulus. Ingatlah untuk memenuhi janjimu. Ye Xuan berkata dengan dingin. Meskipun dia telah menyelesaikannya, Raja Iblis bukanlah manusia. Mungkin dia akan mati bersama, lalu dia akan menjadi tragis. Aku tahu. Raja Iblis menjawab, kamu telah menggunakan energi iblis pembibitan hati Dao 2 kali. Aku memperkirakan kamu hanya dapat menggunakannya sekali lagi pada levelmu saat ini, jadi aku mengingatkanmu untuk tidak menggunakannya secara sembarangan. Saat dia selesai berbicara, jejak udara hitam merembes keluar dari tubuh Ye Xuan. Setelah beberapa saat, Ye Xuan tidak bisa lagi merasakan energi iblis di tubuhnya. Itu menghancurkan dirinya sendiri. Ye Xuan menyipitkan matanya. Raja Iblis ini adalah manusia di masa hidupnya. Setelah menggunakan Dao Heart Shading Demonic Power untuk terakhir kalinya, dia memilih untuk berubah menjadi iblis, jadi dia masih memiliki kesadaran. Sekarang istana Sangqing telah hancur, dendam besarnya telah terbalaskan, dan wilayah kekuasaan Ye Xuan telah jauh melampaui miliknya. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki cara untuk merebut tubuh Ye Xuan, jadi dia bunuh diri. Ye Xuan tertegun di udara selama beberapa detik, lalu pergi. Masalah ini telah berakhir. Namun, dia memiliki kebencian di hatinya, yaitu pemuda berpakaian putih itu. Saat itu, Ye Xuan hanya merasa seperti semut, membiarkan pihak lain menggosoknya. Aku, Ye Xuan, bersumpah bahwa mulai sekarang, aku juga akan menghancurkanmu di depan begitu banyak orang untuk berkorban demi roh Megatron.